saat seorang gadis membersihkan rumah mewah, tanpa sengaja terjatuh ke dalam bak mandi yang penuh dengan busa. Oleh karena itu, membuatnya terendam sepenuhnya dalam air mandi di depannya. Tidak disangka karena kejadian ini, membuat gadis itu menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Hanya karena saat dia sedang mengatur pakaian basahnya, tiba-tiba dilihat oleh pewaris kaya di kamar sebelah. Melihat tubuh yang samar-samar terlihat, cermin di depannya ternyata adalah cermin dua sisi. Tanpa sadar, berusaha keras untuk mengeringkan pakaian basahnya, pewaris kaya duduk di kamar sebelah seperti itu, menikmati pemandangan yang menggoda ini. Setelah memperhatikan selama beberapa menit, pria itu mulai berpikiran jahat. Jadi dia memanfaatkan kesempatan ketika tidak ada orang di rumah, dan masuk ke kamar tempat gadis itu berada, membawa botol minuman dan mengajaknya minum bersama. Namun gadis itu melihat pewaris kaya yang mabuk-mabukan, langsung panik, tapi lawan tidak memberinya kesempatan untuk menolak sama sekali. Gadis itu ketakutan dan berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Akhirnya dia mengambil botol minuman dan menghantam keras ke arah anak laki-laki itu. Saat gadis itu berpikir untuk segera melarikan diri, tiba-tiba seorang pria berkacamata masuk dengan cepat. Gadis itu seakan melihat penyelamat, memohon agar pria berkacamata bisa menyelamatkannya. Yang tak terduga, keduanya sebenarnya bekerja sama. Kelihatannya si domba yang akan disembeli ini tak punya jalan keluar. Melihat tujuan si konglomerat hampir tercapai, gadis itu ketakutan dan menendang pria itu menjauh, melarikan diri dari ruangan. Kemudian langsung berlari ke lantai atas dan menuju ke atap. Pada saat yang sama, orang tua gadis itu baru saja pulang dari luar. Mereka tinggal di sini karena juga untuk mengurus rumah bagi orang kaya. Karena hari ini pasangan suami istri dipanggil keluar kota oleh ketua konglomerat. Jadi hanya putri mereka, si Tong, yang tinggal di rumah. Setelah ibu pulang karena merasa tidak enak badan, dia pergi ke dalam rumah untuk istirahat terlebih dahulu. Ayah mengetahui anak laki-laki yang akan tumbuh dewasa kembali dari luar negeri hari ini. Putrinya pasti sibuk di villa mewah itu. Jadi dia segera pergi ke sana, mencari anaknya sendiri. Sampai orang tua naik ke lantai 2 dan mendengar suara putrinya, barulah ayah menyadari bahwa anaknya dalam masalah. Maka dia berlari menuju atap seperti kilat. Akhirnya di tangga, bertemu dengan teman kaya kedua, pria berkacamata. Pria berkacamata itu mencoba menghentikan orang tua naik ke atas, untuk mengganggu urusan di dalam. Maka dia memeluk pria itu erat-erat untuk menjebaknya di sana. Akibatnya, pria berkacamata itu terlalu keras, malah mendorong ayah si Tong ke bawah. Ketika dia gemetar berlari ke depan untuk memeriksanya, barulah dia menyadari bahwa orang tua itu sudah tidak bernapas. Sementara itu, si kaya mengepung Sito di kamar di lantai atas. Gadis itu berlari ke balkon untuk melarikan diri dari cengkeramannya. Dia berlari ke balkon dengan putus asa. Kemudian dia menarik benda berat di sebelahnya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menutup pintu kaca. Namun si kaya dengan cepat berhasil merusak pintu dan masuk. Sito ketakutan dan segera melarikan diri keluar balkon. Dia tidak membiarkan dia mendekat. Pria itu juga terkejut dengan tindakan Sito. Dia meraih tangan untuk mencoba menarik gadis itu. Namun, Sito tahu bahwa dia tidak bisa menghindari nasib tercemar malam ini. Setelah berjuang dengan pikirannya, dia melepaskan tangannya dan melompat ke bawah. Si kaya yang belum pernah melihat situasi seperti ini, ketakutan dan berusaha keras untuk melarikan diri. Namun, dia malah melihat mayat di lantai 2. Adegan mengerikan ini membuat pria itu kembali panik. Ketika dia terjatuh di samping mayat gadis itu, baru menyesal setelahnya, sehingga membuat teman-teman lama saling menyalahkan. Jika hal ini diketahui polisi, mungkin hidup ini sudah berakhir. Pria berkacamata segera tenang. Dia mengingatkan temannya, Hao Ming. Mereka tidak bisa duduk di sana dengan bodoh, menunggu polisi datang menangkap. Yang harus dilakukan sekarang adalah menyingkirkan kedua tubuh ini. Segera menanganinya, mengangkat tubuh ayah dan anak ke dalam mobil off-road, bersiap untuk menyusun kecelakaan lalu lintas, untuk menghindari tanggung jawab hukum. Tidak disangka, tindakan mereka justru dilihat oleh sekretaris perusahaan. Hao Ming tahu tidak bisa menyembunyikan lagi, hanya bisa mengungkapkan kebenaran, dan memohon sekretaris untuk menjaga rahasia. Untuk membuktikan keberadaan kecelakaan lalu lintas ini, Hao Ming kemudian mengambil sebuah kalung mahal. Adiknya membantu kakaknya menghindari tuduhan pelarian, hanya bisa menyesuaikan diri dengan semua tindakannya. Pria meletakkan kalung ini di leher Sito, karena dia berencana menuduh Sito mencuri kalung adiknya. Akhirnya karena takut tertangkap, bersembunyi di balkon dan akhirnya jatuh dari lantai. Sedangkan ayahnya bersiap membawa putrinya ke rumah sakit untuk diselamatkan, akhirnya mengalami kecelakaan di jalan. Rangkaian alasan ini seharusnya bisa menipu semua orang. Melihat mobil langsung jatuh ke jurang di depan mata, dua pria kaya itu melihat dengan campuran antara gembira dan takut. Pada saat itu, pacar Sito tidak bisa menghubungi orang yang dicintainya. Berusaha keras menelepon. Tidak disangka nada dering telepon membuat wanita itu bereaksi. Sito yang jatuh dari gedung tinggi. Ajaibnya, dia masih bernapas.
JC segera menemukan lokasi kecelakaan, membawa Ensu yang selamat ke rumah sakit. Orang tua mengetahui bahwa putri dan suami mereka meninggal secara bersamaan. Keesokan harinya, JC menangkap putra konglomerat dan membawanya ke kantor polisi. Karena darah yang ada di tubuh Ensu adalah Minho, jejak kaki dan kancing yang ditinggalkan di tempat kejadian. Ayah konglomerat mencoba membersihkan nama anaknya. Kepala polisi yang bertanggung jawab atas kasus ini menggunakan sumber daya untuk mencari. Dia sebelumnya telah menyelidiki bahwa keluarga polisi memiliki kebutuhan medis mendesak, yang memerlukan biaya medis besar. Polisi menjual jiwanya demi uang. Keesokan harinya, kasus dianggap sebagai kecelakaan dan ditutup dengan cepat, dan memberikan Ensu tuduhan pencurian. Sementara Minho dibebaskan tanpa tuduhan. Setelah mendengar berita ini, dia berlari dan marah bertanya kepada kepala polisi mengapa melepaskan pembunuh. Namun, JC mengelak dengan alasan waktu kejadian tidak sesuai. Namun ibunya mengatakan bahwa dia adalah saksi mata, karena dia melihat langsung wajah pelaku saat kejadian. Polisi sangat terkejut mendengar ini, langsung pergi mencari ayah konglomerat untuk merundingkan strategi. Malam itu ibu menghentikan mobil ayah konglomerat, ingin menuntut pertanggungjawaban dari konglomerat. Adegan itu diamati oleh istri konglomerat yang bersembunyi di samping. Ibunda Ensu juga pernah diperlakukan tidak adil oleh konglomerat saat muda. Sekarang putranya telah menyakiti putrinya sendiri. Istri konglomerat mendengar tentang ibu Ensu akan mengungkap kejahatan ketua, maka langsung memberi perintah kepada bawahannya untuk menelepon. Ibunda Ensu baru saja berpisah dengan ketua konglomerat, dan menjadi korban tangan jahat istri ketua. Dalam sehari Ensu kehilangan ayahnya, dan dia sendiri menjadi vegetatif. Hari itu, ada tamu tak diundang datang ke ruang perawatan. Orang yang datang adalah pria berkepala botak yang menyakiti ayahnya. Dia menyamar sebagai dokter, dengan tegas menusukkan jarum ke Ensu, untuk memastikan apakah dia benar-benar menjadi vegetatif. Keluarga konglomerat untuk menghilangkan ancaman masa depan, kemudian mengirim orang ke rumah sakit untuk menghilangkan Ensu. Namun orang ini sudah lama mengincar kecantikan Ensu. Tangan jahatnya meraba-raba pakaian Ensu, lalu dengan bangganya menceritakan kejadian kepada keluarganya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa saat itu Ensu sudah sadar kembali. Mendengar kebenaran yang diucapkan oleh pria itu, Ensu merasa sedih dan marah namun tidak bisa bergerak. Saat pria itu berencana melakukan hal yang jahat, perawat yang masuk menghentikan tindakannya. Pria itu berbohong bahwa dia adalah kerabat keluarganya, dan kemudian pergi dengan alasan tertentu. Ensu pun selamat dari bahaya. Memberitahu ketua konglomerat bahwa Ensu tidak memiliki. Beberapa orang memutuskan untuk sementara membiarkannya pergi. Namun mereka tidak tahu bahwa keputusan kecil ini akan menjadi sesuatu yang paling menyesal dalam hidup mereka. Jun mengetahui dari dokter bahwa pacarnya telah menjadi. Dia tidak rela hidupnya terus dirugikan oleh Ensu. Kemudian dia pergi ke ruang perawatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ensu. Dia mengatakan bahwa dia akan menikahi Min King. Min menggunakan cara kotor untuk hamil anaknya. Dan dia juga tidak ingin merawat seumur hidup seseorang yang dalam keadaan vegetatif. Dia berkata bahwa Donghae pergi dengan sedih dari ruang perawatan. Dia duduk bersimpu di tanah dan mulai menangis dengan sedih. Dia merasa sangat tidak berdaya dan tidak rela. Ensu yang terbaring di tempat tidur juga menangis sedih. Hari itu, seorang perawat yang hangat hati datang ke ruang perawatan. Di bawah perawatannya yang penuh perhatian, Ensu bangun seperti keajaiban. Dia meminta perawat untuk tidak memberitahu siapapun. Pada saat itu, keponakan perawat, Nanjun, juga datang ke ruang perawatan. Ensu bertanya kepada perawat tentang anaknya. Meskipun dalam keadaan vegetatif, dia sadar mengetahui bahwa dia melahirkan anak di tengah jalan. Saat perawat hendak berbicara, Nanjun memberitahunya, anaknya meninggal saat dilahirkan. Hal ini membuat sisa harapan Ensuk juga lenyap. Dia tahu ini semua disebabkan oleh keluarga konglomerat. Menyelamatkan nyawanya hanya untuk membiarkannya pulih. Dia menceritakan semua pengalamannya kepada kedua orang itu, lalu meminta Namjoon untuk mengakhiri hidupnya. Dia harus menghilang dari dunia ini. Jika tidak, orang-orang itu tidak akan membiarkannya pergi. Namjoon juga menyatakan kesediaannya untuk membantunya. Ayah Namjoon juga menjadi korban keluarga konglomerat. Dengan bantuan Bibi dan Namjoon, Ensuk akhirnya melarikan diri dari rumah sakit. Namun dia ketahuan oleh bawahannya yang memantau dia. Segera informasi itu dibeli oleh polisi yang disuap oleh keluarga konglomerat. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menghentikan mobil mereka di tengah jalan. Di tengah perjalanan, Bibi memberitahu polisi bahwa dia tidak bisa bangun, menyerah pada pengobatan dan membawanya ke kerabat jauh. Setelah penyelidikan, polisi hanya bisa melepaskannya. Kemudian dia pergi ke rumah sakit dan rumah kerabat jauh. Keluarga konglomerat masih tidak percaya, berencana untuk langsung menghilangkan Ensok untuk mencegah masalah di kemudian hari. Di tengah malam, Namjoon menuangkan bensin ke seluruh rumah. Dia harus menyelesaikan ini sebelum keluarga konglomerat datang. Ensok berdiri di luar rumah yang terbakar. Dia melemparkan cincin pertunangan yang diberikan oleh mantan pacarnya ke dalam. Kamu malah memilih putri konglomerat.
Jadi, janji suci kita berakhir sampai di sini. Biarkan aku dilahirkan kembali, membuatku menjadi kuat. Sang putra konglomerat dan rombongannya datang. Melihat api besar yang berkobar di depan mereka. Mereka merasa senang dalam diam. Mereka mengira Ensok telah mati terbakar. Namun yang mereka tidak tahu adalah, Ensok sedang menatap dengan tajam dari dalam mobil di seberang. Ini juga merupakan langkah pertama dari rencana balas dendam Ensok. Dia ingin membuat semua orang percaya bahwa dia sudah mati. Saat dia menyerahkan cincin Ensok kepada Jisoo, Minjun mendekat untuk merebut cincin dengan maksud melemparkannya ke Jisoo. Dia takut suaminya tidak bisa melupakan Ensu. Namun, Kijun tetap memegang erat tanpa melepaskan. Min pergi dengan gelisah dan tidak tenang. Sementara Kijun tidak bisa lagi bertahan. Dia duduk di tanah dan mulai menangis dengan keras. Melihat pacarnya yang menderita, Ensu tidak bisa menahan diri untuk turun dari mobil. Untungnya Bibi San Ying segera menghentikannya. Ensu sadar. Untuk membalas dendam, dia harus meninggalkan masa lalunya. Nanshun mengurus identitas baru untuknya. Bersiap mengirim Ensu ke Amerika. 7 tahun kemudian, Nanshun, sekretaris eksekutif Jiangtai Group, datang. Menjemput pewaris konglomerat yang baru pulang dari belajar di luar negeri, Min Hao. Saat itulah seorang wanita berjalan melewati dia. Menarik perhatiannya. Dan wanita itu adalah Ensu yang menghilang 7 tahun. Tianshu dengan sengaja membuat Min Hao melihatnya di bar. Benar saja, Min Hao terkejut melihat Ensu. Dia segera menemui pemilik kedai untuk menanyakan tentang Ensu. Pemilik kedai memberitahunya, wanita anggun ini bernama Xiao Ni. Dia kembali dari Amerika. Min Hao melihat foto yang sama persis dengan Ensu. Dia tidak bisa percaya bahwa ada wanita yang persis sama di dunia ini. Yang sama persis dengan Ensu. Untuk mengungkap identitas sebenarnya Ensu, dia meminta polisi untuk menyelidiki detail Xiao Ni. Terungkap bahwa Xiao Ni diadopsi oleh pengusaha hotel terkenal James di Amerika ketika berusia 2 tahun. Di bawah asuhan James, seorang pengusaha hotel terkenal di Amerika. Mereka juga menemukan foto kelulusan Xiao Ni dari Universitas Columbia. Ini juga membuktikan bahwa Xiao Ni memang tinggal di luar negeri. Terhadap hasil penyelidikan seperti itu, meskipun banyak yang meragukan, namun mereka harus percaya, Xiao Ni memang tidak ada hubungannya dengan Ensu yang telah meninggal. Semua ini adalah bagian dari rencana Ensu. Selanjutnya, dia akan langkah demi langkah untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya. Dia pertama-tama menemukan ketua klan yang pernah membantunya di Amerika, ketua klan yang telah membantunya. Dan wanita ini adalah calon ibu mertua Min Ho. Maka dia mengungkapkan bahwa dia sedang menyewa rumah. Ketua klan yang mendengar ini, langsung mengundangnya untuk tinggal di rumahnya. Dan semua ini adalah hasil yang diinginkan oleh Xiao Ni. Malam itu, Xiao Ni datang ke rumah ketua klan. Memang menarik perhatian pacar Min Ho, Xiao Ying. Juga terkejut melihat wajah yang mirip dengan Ensu yang telah meninggal. Jika bukan karena ibu menganggapnya sebagai anak angkat, Xiao Ying hampir tidak percaya bahwa wanita di depannya bukanlah. Akhirnya Xiao berhasil mendapatkan kepercayaan Xiao Ying. Ketua Suan mengenalkan Min Hao kepada ayahnya. Namun ketika dia melihat wajah Xiao Ni, jelas menunjukkan ekspresi cemas dan khawatir. Setelah melalui beberapa percobaan, untungnya, Xiao Ni memiliki ketahanan mental yang kuat, yang membuat ketua konglomerat menghilangkan keraguan. Xiao ternyata adalah James, Raja Hotel. Ketua meminta Min Ho untuk memeluk pohon besar ini. Tapi dia tidak tahu, Nia adalah Ensu yang dibunuhnya tahun itu. Polisi Chen masih mencurigai Nia. Dia mengikuti Nia lagi untuk mencari petunjuk. Dia sengaja memanggil nama Nia dari belakang. Menghadapi polisi yang menuduhnya bertahun-tahun yang lalu, Nia sangat tenang. Dia berlatih selama 7 tahun untuk balas dendam. Tantangan ini tidak seberapa baginya. Nia ingin bertemu Min Ho untuk membalaskan dendam. Sebelumnya dia menyelidiki Min Ho suka apa. Dia ingin muncul di depan mereka dengan alami, tanpa menimbulkan kecurigaan orang lain. Jadi saat makan malam, dia sengaja mengungkapkan kepada Xiao Ying bahwa dia suka berkuda. Tapi dia tidak tahu di mana tempat yang cocok. Xiao Ying merasa ada hubungan antara Nia dan dia. Ma mengundang Nia untuk ikut akhir pekan ini. Pacarnya, Min Ho, juga akan datang. Mereka akan diperkenalkan nanti. Nia tentu saja tidak akan menolak. Setelah kembali ke kamar, Nia segera menelepon Nanshun. Dia mencoba mencegah Xiao Ying muncul akhir pekan ini, sehingga dia bisa menciptakan kesempatan untuk berduaan dengan Min Ho. Namun, Xiao Ying tidak bisa datang ke pesta karena ada urusan. Dia khusus menyuruh Min Ho untuk menjaga Nia dengan baik. Ketika sampai di arena pacuan kuda, Nia juga tampil dramatis. Dia sengaja bertanya siapa pacar Xiao Ying. Saat Min Ho melihat wanita di depannya, dia terpesona dan